Kalau slogan guru penggerak ini kan tergerak, bergerak, dan menggerakkan, kan seperti tergerak, itu. Bergerak, menggerakkan. dan menggerakkan. Iya. Hai Smelters, welcome to Smalti Podcast bersama saya Nur Wakia atau biasa dipanggil dengan Miss Kia. Baiklah Smelters, hari ini kita sudah memasuki sesi ketiga atau episode ketiga, dan kali ini kita akan membahas yang lagi happening banget, yaitu tentang guru penggerak. Tapi Smelters, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali. Beliau adalah salah satu guru penggerak di SMA LTIGM Palembang. Kemudian salah satu guru ini juga sudah serdik dan fasilitator guru penggerak angkatan 8, kemudian guru penggerak rekonisi angkatan 8, serta baru saja menyelesaikan magister pendidikannya atau menyelesaikan strata 2-nya. Siapa lagi kalau bukan Sir Denny. Selamat datang Sir Denny di podcast SMA LTIGM. Sebelumnya Miss Kia mengucapkan terima kasih nih Sir Denny karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast ini sebagai narasumber kami tentunya, atau bintang kami nih Sir. Sir, kali ini kita mau tanya-tanya seputaran tentang guru penggerak Sir. Yang pertama Sir, yang mau Miss Kia tanya ini Sir, mengenai guru penggerak ini, menurut Sir, ini kan merupakan salah satu program dari Kemendikbud ya Sir ya. Yang menurut Sir tuh tujuannya guru penggerak ini untuk apa sih Sir? Pada dasarnya begini ya, guru penggerak ini itu yang pertama adalah mengembangkan kompetensi guru sih sebenarnya. Pada dasarnya kompetensi guru ini, sebagai seorang guru, kita itu diajarkan bagaimana mengajar yang baik berdasarkan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara ini kan tidak asing kan kita. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Beliau ini merupakan tokoh pendidikan seperti itu kan. Nah, kita saat ini kita dikembalikan lagi pada periode Ki Hajar Dewantara, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru ini kan menuntun ya. Menuntun itu seperti apa? Jadi kita sebagai seorang guru itu kita menuntun peserta didik kita bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mengajar yang menyenangkan dan sesuai dengan zamannya itu kan, kemudian di tempatnya. Jadi kan Indonesia ini kan negara yang luas, kemudian memiliki geografi yang berbeda-beda seperti itu kan. Ada yang di pantai, gunung, ada yang masih di pedalaman, ada di perkotaan. Jadi karakter siswa itu berlainan. Jadi kita sebagai seorang guru itu kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan seperti itu. Dan kemudian ketika kita mengikuti guru penggerak, kita juga menambah komunitas. Komunitas kita sebagai seorang guru tidak hanya di lingkup sekolah itu saja, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Dengan apa? Praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru yang lain. Apakah praktik baik yang sudah diterapkan guru tersebut bisa kita terapkan atau tidak? Kalau misalkan bisa, nah itu berarti kita bisa menjadi apa ya? Menjadi contoh. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Selain itu kita juga bisa menerapkan di sekolah ya. Iya, betul sekali. Kalau Sir Denny sendiri nih, angkatan berapa Sir sudah Sir? Kalau saya berkecimpung di pendidikan guru penggerak itu pertama kali itu di angkatan keempat. Saya ketika mendaftar itu ke pengajar praktek seperti itu. Jadi tidak ke guru penggeraknya. Memang waktu itu saya kurang informasi seperti apa sih guru penggerak itu. Ketika daftar dan informasi kurang, akhirnya saya memilihnya yang pengajar praktek seperti itu. Jadi pengajar praktek itu katakanlah pendampingnya guru penggerak itu. Jadi saya pendampingnya. Jadi saya bukan guru penggeraknya, malah pendampingnya gitu. Jadi di sana mengikuti pertama kali berkecimpung di pendidikan guru penggerak. Iya, betul sekali Sir. Tapi di sini saya lihat profilnya nih, Sir ini adalah salah satu fasilitator guru penggerak ya Sir ya? Iya, betul sekali. Itu gimana Sir kalau fasilitator guru penggerak nih Sir? Kalau fasilitator itu seperti ini Mbak Miss. Jadi kalau pengajar praktek itu kan
kita sebagai pendamping Ya, sebagai sebagai pendamping pendamping. itu kita mendampingi hanya satu kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 guru penggerak, 5 seperti sampai itu. 6 ya. Dan kalau pendamping, kita itu mendampingi secara langsung. Secara langsung. Iya, kita datang ke sekolah. Guru penggerak kita yang kita dampingi itu dalam sebulan sekali bagaimana perkembangannya, seperti itu. Lain dengan fasilitator. Nah, kalau fasilitator ini sebagai fasilitator saya itu mendampingi juga. Pada dasarnya itu mendampingi dan memfasilitasi 2 kelompok dari guru penggerak itu. Jadi dalam satu kelompok 5 sampai 6 guru penggerak. Jadi ketika ada 2 kelompok berarti ada 10 guru penggerak yang saya dampingi. Dan perbedaannya ketika pengajar praktek ibaratnya angkatan TNI ya. Kan ada angkatan darat dan angkatan udara. Kalau pengajar praktek itu diibaratkan seorang angkatan darat karena tugasnya itu ya langsung kita. Nah, kemudian kalau fasilitator itu angkatan udara. Kenapa dikatakan angkatan udara ini? Angkatan udara ini kan hanya online seperti itu. Jadi tidak bisa ketemu langsung. Virtual. Tapi kalau pengajar praktek ini kita bisa langsung datang ke sekolah guru penggerak tersebut, kita mendampingi, kita tahu situasi yang di lapangannya itu seperti apa. Nah, kalau fasilitator kita mendampingi dari jarak jauh seperti itu. Dan tugas-tugas dari guru penggerak itu sebagai fasilitator ya kita mendampingi kira-kira tugasnya ini sudah sesuai atau belum, kita nilai seperti itu. Nah, ada lagi nih Sir, salah satu profil Sirnya juga sebagai guru penggerak rekognisi angkatan 8 itu maksudnya apa Sir? Iya, kalau rekognisi ini sebenarnya sama tugasnya itu seperti guru penggerak yang lainnya. Seperti guru penggerak. Cuma berhubung saya menjadi fasilitator dan belum menjadi guru penggerak, maka tugas saya ketika di angkatan 8 itu ada 2. Pertama menjadi fasilitator, yang kedua menjadi guru penggerak juga seperti itu. Dan ketika 2 peran itu dijalani, yang guru penggerak ini namanya guru penggerak rekognisi seperti itu. Luar biasa sekali ya Sir ya, sangat luar biasa Sir. Alhamdulillah. Oke Sir, pertanyaan selanjutnya Sir yang saya mau tanyakan tuh, pasti dalam mengikuti guru penggerak ini ada proses atau tahapan-tahapannya apa saja Sir? Kira-kira mulai dari syarat pendaftarannya, kemudian bagaimana tahap seleksinya, boleh Sir? Bagi tipsnya Sir. Iya. Jadi untuk mendaftar guru penggerak ini dalam pendidikan guru penggerak ini kan sudah beberapa angkatan ya. Jadi ketika saya daftar itu masuk ke linknya saja ke guru penggerak itu, ada linknya khusus untuk guru penggerak itu, nanti kita di situ ada panduannya. Kemudian di SIM PKB ya, di SIM PKB nanti keluar. Ketika kita bisa mendaftar, langsung klik aja di situ di daftar, kemudian kita dipandu untuk mengisi biodata. Biodata kita seperti apa, pengalaman mengajar, pengalaman organisasi, kemudian ikut kegiatan apa, pengalaman gitu ya. Kemudian setelah kita mengisi biodata itu nanti kita tuntun untuk mengisi sebuah esai. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya, esainya itu lumayan banyak sih kemarin itu untuk mengisi esai tersebut. Ya agak mabuk juga ngisinya. Tapi semangat karena iya tetap semangat, harus itu kalau semangat itu. Dan isinya itu tidak jauh ketika kita mengajar, bagaimana mengajar kita itu nanti diisikan di sana. Pengalaman kita. Iya, kemudian setelah mengisi esai itu kan seleksi pertama itu. Jadi nanti ketika lolos baru seleksi, wawancara dan mengajar. Berarti ada tahap-tahapannya. Ya, ada tahap-tahapannya. Tahap 1 hanya administrasi online itu. Kemudian tahap 2 nanti ada mengajar. Jadi kita itu nanti dipantau oleh asesor bagaimana cara kita mengajar. Dan itu waktunya tidak banyak, hanya 10 menit. Oh, 10 menit. Iya, 10 menit kita bagaimana mulai dari sampai penutup itu ya pandai-pandai kita lah bagaimana mengatur waktu itu. Kemudian setelah tes ngajar kita ada tes wawancara dengan asesor juga, itu nanti diberi waktu dan dihubungi oleh pihak panitia kapan waktunya, dan wawancara itu tidak sebentar ya. Kemarin ketika saya wawancara itu hampir 1,5 jam untuk wawancara ya. Itu pertanyaannya
yang masih Iya. ingat apa Sir? Untuk masalah pertanyaan yang banyak yang digali itu tentang esai kita yang kita isi kemarin, esai. pengalaman kita mengajar, bagaimana kita mengajar di kelas, kemudian bagaimana dalam penilaian di kelas, tindak lanjutnya seperti apa, Banyak, kemudian Sir, ya. refleksinya seperti apa, banyak pokoknya di situ pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mungkin Iya. Sir di sini pasti guru-guru pada bertanya Sir ya, setelah Sir jadi guru penggerak, manfaat Sir sendiri nih yang Iya. Sir rasakan setelah jadi guru penggerak itu apa Iya. sih Sir? Jadi dalam mengikuti guru penggerak itu Iya. kan kita banyak nih materi-materi, terutama materi dasarnya itu adalah refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita itu dihadapkan bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus menuntun siswa itu dengan baik. Kemudian dalam menuntun ini kan tidak hanya secara akademis, budi pekertinya juga. Dan kita harus mengerti pada anak. Artinya kita mengajar itu berpihak kepada murid. Dan kita tidak sudut pandang kita itu jangan dari guru, dari siswa kita juga harus mengerti seperti itu. Jadi manfaatnya sangat besar. Ya katakanlah dulu ketika saya mengajar itu gampang emosian ya. Kalau secara jujur saya dulu gampang marah ketika melihat siswa itu udah bisa gitu kan. Ternyata ketika mengikuti guru penggerak ini, oh ternyata seperti itu, lebih sabar sekarang ini, tidak gampang terpancing emosi dari murid. Ternyata memang karakter anak ini kan unik seperti itu. Ya, setiap karakter Iya, karena berbeda anak ya berbeda. Jadi kita harus bisa bagaimana itu siswa kebutuhannya itu apa, kita fasilitasi, kita beri semangat, kita motivasi seperti itu. Apalagi cara gaya belajar anak ini masing-masing berbeda Sir ya. Betul sekali. Beda ya. Iya. Ya Sir. Baik Sir, ke pertanyaan berikutnya nih Sir. Kira-kira dari Sir Denny sendiri tips dan trik untuk lolos sebagai guru penggerak. Tips Itu dan yang paling penting Sir ya. itu ya. Biar guru-guru di sana juga bisa tahu Sir. Bagaimana sih trik dan tips biar lolos sebagai guru penggerak ala Sir Denny tentunya. Ya. Baik, terima kasih. Tidak ada yang khusus sih ya. Pada dasarnya ketika kita sesuai dengan alur arahan apa yang diminta, kita penuhi saja. Kemudian yang terpenting bahwa kita itu selama mengajar punya inovasi-inovasi apa seperti itu. Kita tuangkan di situ. Jadi ketika kita punya inovasi baru, kemudian praktik baik yang sudah kita lakukan, itu nanti kita masukkan saja di esai ketika kita mendaftar ke guru penggerak. Kemudian kita pernah berkolaborasi dengan pihak guru lain atau pihak mana, kita buat di situ. Karena di situ akan mempengaruhi ternyata ini bisa menjadi contoh, misalkan contoh untuk guru yang lainnya. Dan di situ nanti ketika kita masuk ke guru penggerak itu kita banyak berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, tidak dalam satu jenjang, tidak berbeda jenjang. Itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu kita bisa berkolaborasi. Jadi tidak hanya sebatas guru SMA atau tidak, itu kan tidak. Jadi kita bisa kolaborasi dengan jenjang SMP, kira-kira cocoknya di mana seperti itu. Jadi kita ditantang di situ juga gitu. Jadi di dalam guru penggerak ini ya memang manfaatnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Iya. Oke Sir. Kalau Sir tadi bilang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa, kalau sekarang saya ingin bertanya lagi nih Sir. Ya Sir ya. Menurut Sir, bagaimana sih guru penggerak menggerakkan pendidikan yang ada di Indonesia? Karena kan namanya ini udah guru penggerak nih Sir. Bagaimana caranya guru penggerak menggerakkan pendidikan di Indonesia Sir? Baik, terima kasih. Di dalam sebagai seorang guru ya, kalau slogan guru penggerak ini kan tergerak, bergerak, dan menggerakkan, kan seperti tergerak, itu. Bergerak, menggerakkan. Ya. Kalau sudah tergerak, ya kita harus bergerak, ya kan. Jangan setelah bergerak, jangan lupa menggerakkan. Nah, menggerakkan ini memang yang agak sulit. Nah, di dalam di pendidikan guru penggerak kita diberi bekal bagaimana kita menggerakkan. Dengan cara apa? Kita membentuk yang namanya komunitas. Nah, komunitas praktisi. Di dalam komunitas itu kan kita dari berbagai jenjang misalkan, atau
minimal MGMP. Di situ kan kita bisa berbagi praktek baik, apa yang sudah pernah kita ajarkan, apa yang pernah kita lakukan, dan bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain. Ketika itu bagus, itu pasti akan dicontoh dengan guru yang lain seperti itu. Dan kira-kira dengan yang baik itu tadi, itulah menjadi ya istilahnya walaupun tidak besar, kecil itu bisa berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Mungkin seperti Berarti itu. Menggerakkan pendidikan untuk menjadi lebih baik ke depannya ya. Iya. Baik, Sir Denny, ada lagi pertanyaan Sir Denny ya. Kira-kira harapan Sir Denny ke depannya tentang guru penggerak ini bagaimana, Sir? Harapan saya sebagai guru penggerak ya, jangan berhenti. Jangan berhenti setelah pendidikan selesai, jangan berhenti sebatas itu saja. Harus bisa berkembang, berinovasi gitu kan, dan berkolaborasi tentunya. Karena berkolaborasi itu sangat penting, kita bisa bertukar pikiran seperti itu, saling bertukar ide. Itu yang terpenting. Jangan berhenti, terus berinovasi terus. Berinovasi. Iya. Sir, mau tanya lagi nih Sir ya, tentang guru penggerak. Dalam artian kan menggerakkan pendidikan. Sir sendiri kalau di SMA LTIGM sebagai guru penggerak, apakah ada kesulitan-kesulitan sebagai guru penggerak ketika di dalam kelas? Pertanyaannya Sir. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, saya sebagai guru sosiologi ya, jadi kan banyak analisis. Biasanya kalau pelajaran IPS itu kan membosankan gitu ya. Ketika dulu itu tahunnya kalau pelajaran IPS itu ceramah gurunya. Nah, kalau dalam pikiran siswa itu padahal nggak membosankan sebenarnya. Tidak membosankan. Nah, disitulah tantangan kita bagaimana seorang guru ini bisa membuat suasana di kelas itu lebih hidup. Misalkan kita dalam belajar kita selipkan dengan ice breaking. Kemudian dalam asesmen formatif kita pakai dalam bentuk games. Itu kan bisa menghidupkan suasana, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Jadi siswa itu lebih memahami arti dari apa mereka belajar itu. Dan ketika sudah selesai kan mereka ada yang namanya refleksi. Refleksi ini tujuannya apa? Apa yang sudah dia lakukan dalam pembelajaran itu apa saja? Mengena nggak di hati mereka itu? Seperti itu. Ketika tidak direfleksi, ya percuma saja kegiatan dalam pembelajaran itu. Ketika sudah dia bisa merefleksikan diri, apa yang kurang ya? Dia kan siswa ini merasa oh ada yang kurang nih, nanti kita diperbaiki lagi seperti itu. Mungkin itu, Miss. Kalau tadi Sir slogannya apa Sir? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Boleh Sir, kita akan menghadap kamera terlebih dahulu ya Sir ya. Kita ucapkan slogannya ya Sir ya. Tergerak, menggerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari kita sebagai guru penggerak Sir ya, terlebihnya itu seluruh guru di Indonesia, mari kita bersemangat juga untuk menjadi guru penggerak agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Oke Sir Denny, terima kasih sudah bisa berbincang hari ini di podcast SMA LTIGM. Tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bermanfaat untuk guru dimanapun ya. Bukan hanya di Palembang saja, tetapi seluruh Indonesia ya. Baik Sir Denny, mungkin itu saja Sir Denny untuk podcast kali ini. Rasanya senang sekali dapat berjumpa dengan Sir Denny, apalagi berbincang dengan fasilitator, sekaligus guru penggerak, dan sekaligus juga sudah lulus S2 strata 2-nya. Oke, thank you Sir Denny udah ngobrol bareng Smalty Podcast, dan terima kasih Smelter yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita. Saya Miss Kia dan Sir Denny. Sampai jumpa di podcast Smalty SMA LTIGM berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. menggerakkan. Dadah. Sampai jumpa.